satu tambahan cerita ini dengan mencekik atau menampar salah satu wakil menteri itu kemudian menjadi tambahan referensi bagi kita semua bahwa rekam jejaknya sudah sedemikian hitamnya. Selamat malam semuanya. Hari ini ada yang menarik dari salah satu grup WhatsApp yang saya ikuti. Yang biasanya kalau hari libur seperti hari ini itu grup ini sepi gitu. Tapi hari ini tadi pagi itu agak rame. Tumben-tumbenan grup ini rame gitu ya. Ini nggak ada yang liburan atau gimana? Kok udah rame gitu. Nah, setelah saya coba buka, ternyata ada satu pertanyaan dari salah satu anggota di grup tersebut yang kemudian mendapatkan respon dan rasa penasaran banyak orang. Pertanyaannya itu adalah pertanyaan terkait situasi atau sebuah cerita di sebuah rapat kabinet yang kemudian membuat salah seorang capres yang juga masih menjadi menteri hari ini, itu katanya dikabarkan mencekek salah seorang wakil menteri. Jadi ada capres, menteri, nyekek wakil menteri saat rapat gitu ya, rapat belum mulai gitu ya, itu kemudian dicekek tuh. Dan sebelumnya katanya ditampar gitu. Nah, ini kemudian ditanyakan di grup WA. Dalam situasi yang seperti itu gitu ya, ini akhirnya para menteri itu melerai gitu karena ya udah agak chaos, si wakil menterinya itu udah agak-agak ketakutan gitu karena dipegang nih. Terus kemudian ya coba dilerailah oleh para menteri dan para staf yang hadir di rapat tersebut dan kemudian ya akhirnya dipisahkan gitu. Meskipun ya si wakil menterinya masih nggak terima katanya sampai sekarang karena ya sempat ditampar dan kemudian dicekek. Awalnya cerita ini itu memang saya dapatkan sekitar minggu lalu gitu ya atau sekitar 10 hari yang lalu. Dan saya dapat cerita ini dari informan saya di sana, salah satu staf yang juga hadir di rapat tersebut gitu ya, yang kemudian cerita ini dia bilang bahwa jangan keluar dulu gitu karena ya ini menjadi satu cerita yang akan mungkin nanti akan diceritakan oleh orang lain atau menjadi satu sejarah terkait rapat kabinet gitu ya, di mana ada seorang menteri mencekek wakil menteri gitu. Ini akan menjadi satu sejarah hitam di rapat kabinet. Waktu itu informan saya bilang seperti itu. Tapi kemudian sekarang hari ini cerita ini jadi beredar di grup WhatsApp. Jadi ya nampaknya ini hanya akan soal waktu saja kapan cerita ini akan diklarifikasi atau dibenarkan oleh berbagai pihak karena orang-orang yang menyaksikan kejadian ini itu ada banyak, beberapa menteri dan para staf, sehingga ya mereka punya cerita masing-masing dan sudut pandang masing-masing terkait kejadian ini. Karena setelah situasi yang sempat agak chaos itu terjadi, para menteri itu katanya agak-agak ketakutan gitu karena ya para menteri kita itu kan bukan orang-orang preman yang terbiasa dengan pencekekan atau penamparan gitu ya. Mereka kan orang-orang terdidik yang mungkin jauh lah dari situasi-situasi yang semacam itu. Tiba-tiba dalam sebuah rapat yang semestinya aman, kondusif gitu ya, tiba-tiba terjadi penamparan dan pencekekan di depan mata mereka dan itu yang kemudian membuat beberapa menteri katanya agak trauma sehingga ya cerita ini menjadi aib dari sidang kabinet. Meskipun pada akhirnya cerita penamparan dan pencekekan ini akhirnya sampai kepada presiden gitu dan presiden katanya menurut informasi yang saya dapatkan ya agak kaget dengan situasi yang seperti itu gitu karena ya nggak sempat terpikir sebelumnya kalau kemudian di level nasional, di level menteri dan wakil menteri kemudian terjadi cekcok atau terjadi penamparan atau pencekekan seperti ini. Karena di level kabupaten atau gubernur saja rasanya tidak pernah terjadi situasi yang seperti ini. Nah, dari cerita ini yang kemudian beredar di grup WhatsApp hari ini gitu ya, saya meyakini bahwa nantinya itu akan kemudian lebih detail dari sekedar pertanyaan benar tidaknya terjadi pencekekan atau penamparan seperti itu. Nah, kalau kalian mau tahu gitu ya, kenapa kemudian terjadi
pencekekan atau terjadi kemarahan dan penamparan yang dilakukan oleh salah satu capres yang juga masih menjadi seorang menteri hari ini, itu gara-garanya menurut informan saya gitu ya. Jadi si capres ini itu marah dengan salah seorang menteri gitu, karena menurut versi dia, dalam kacamata dia, ada satu pekerjaan yang tidak dibantu oleh kementerian terkait gitu ya. Jadi ada satu amanah dari presiden untuk si capres ini, terus kemudian ini menjadi sebuah pekerjaan lintas kementerian, tapi kementerian terkait itu nggak bantuin gitu, sehingga program atau amanah yang diberikan oleh presiden kepada si capres ini akhirnya gagal, dan itu kemudian dipertanyakan oleh presiden, dan dalam beberapa minggu yang lalu itu kan ditertawakan oleh banyak orang termasuk oleh saya sendiri. Gimana mau jadi capres lawang dikasih satu kerjaan aja nggak bisa gitu ya. Saya pernah bilang gitu ya. Jadi ya dia itu ya tersinggung gitu dengan menteri terkait, akhirnya dia nunggu-nunggu nih. Dalam sebuah rapat dia udah tungguin gitu ya. Menteri terkait nggak hadir gitu. Yang hadir hanya wakil menterinya. Jadi dia emosi tuh. Sehingga emosi dan kemarahan itu dilampiaskan kepada si wakil menterinya. Mana menteri lu nggak hadir? Kok kamu yang hadir? Mana menterimu nggak hadir? Gara-gara kamu ini saya nggak dibantuin gitu ya. Saya jadi ditanya sama presiden. Sekarang saya ditertawakan oleh banyak orang. Marah dia, emosi si capres ini gitu. Sampai kemudian ya terjadilah penamparan dan pencegahan itu. Dan kembali lagi si wakil menteri ini ya sampai sekarang dia nggak cerita ke siapa-siapa gitu ya. Tapi bagaimanapun dia ya wakil menteri gitu kan, pasti punya harga diri lah. Diperlakukan seperti itu, disaksikan oleh puluhan orang dalam sebuah rapat, itu akan menjadi satu pengalaman dan sejarah yang sangat buruk dalam hidupnya. Sehingga ya setahu saya sampai sekarang si wakil menteri ini masih merasa nggak terima dengan perlakuan si capres penggampar atau yang mencekik dia gitu ya. Sehingga ini memang agak mengerikan gitu ya. Agak mengerikan kalau kita punya seorang pemimpin yang temperamen atau tidak bisa mengendalikan amarah dan emosinya. Karena coba bayangkan gitu ya. Ini yang dicekek dan ditampar ini wakil menteri gitu. Wakil menteri. Kebayang nggak? Kalau wakil menteri saja sudah dicekek dan ditampar gitu ya. Apalagi kita ini yang masyarakat biasa, yang orang sipil, yang bukan siapa-siapa gitu ya. Gimana kalau kita kemudian dalam suatu kesempatan membuat jengkel si capres ini? Bisa lenyap gitu ya. Dan ya pada akhirnya bagi saya ini sama seperti tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau satu kali atau pernah seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka potensi untuk dia melakukan hal yang sama di masa depan itu sangat-sangat terbuka. Sehingga memang kalau kita memilih seorang capres yang temperamen, yang marah-marah, yang pernah melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada masyarakat lain di masa lalu, itu ya di masa depan dia bisa mengulangi dan melakukannya lagi dengan berbagai macam alasan gitu. Karena ya terbukti hari ini gitu. Wakil menteri aja dicekek sama dia. Apalagi kita gitu. Sehingga ya ini menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Saya nggak sebut namanya, nggak sebut apa kasusnya, nggak sebut apa amanah dari presiden kepada si capres atau si menteri ini. Tapi saya tahu gitu ya, saya dapat informasinya lengkap. Ya samalah seperti yang disampaikan oleh presiden kemarin. Saya terima lengkap informasi dari BIN, Intel, Polri. Saya enggak sih, cuma dari informan aja. Tapi informasi ini saya dapatkan cukup valid karena pada akhirnya hari ini jadi pembicaraan di beberapa grup WhatsApp terbatas, sehingga ya ini hanya soal waktu saja nantinya akan diceritakan oleh orang lain. Karena soal rekam jejak si capres yang murka dan marah-marah emosian dan suka maki, lempar handphone, menculik dan sebagainya, itu kan diceritakan oleh banyak orang. Bahkan ada ulama dan kiai juga sempat dimarahi oleh si capres tersebut gitu ya, sempat digebrak-gebrak juga mejanya. Sehingga
ya dengan satu tambahan cerita ini, dengan mencekik atau menampar salah satu wakil menteri itu kemudian menjadi tambahan referensi bagi kita semua bahwa rekam jejaknya sudah sedemikian hitamnya, sehingga ke depan untuk alasan apapun semestinya kita tidak boleh untuk punya pemimpin yang seperti ini, karena agak beresiko dan berbahaya sekali. Di masa lalu pernah terjadi penculikan, pembunuhan, penamparan, dan sebagainya. Hari ini terjadi lagi, maka hanya soal waktu cerita-cerita semacam ini akan terulang kalau yang bersangkutan diberikan kekuasaan. Karena di level menteri saja sudah berani ke wakil menteri, apalagi kalau kemudian nanti sebagai capres gitu. Sehingga ya semoga Pak Jokowi mau mengubah keputusannya terkait posisi capres gitu, karena Pak Jokowi sebelumnya bilang bahwa untuk capres tidak perlu mundur sebagai menteri, cukup cuti saja. Ya semoga dengan kejadian ini semua capres harus mengundurkan diri kalau mereka menjadi menteri gitu, agar ya minimal tidak terjadi chaos atau kekacauan yang seperti ini lagi. Karena menurut beberapa teman yang ada di sana, memang perasaan orang-orang ketika hadir rapat lagi dan kemudian bertemu lagi dengan si capres itu, perasaannya sudah tidak lagi sama karena penuh ancaman, penuh perasaan-perasaan ketakutan, sehingga ya dalam sebuah rapat yang semestinya dihadiri oleh orang-orang terhormat, oleh orang-orang berpendidikan yang semestinya aman dan sebagainya, sekarang jadi sedikit-sedikit agak mencekam. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.